Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Belajar tentang apa ya? Ya, tentang kata dan kalimat tanya. Ada yang tahu kata tanya itu apa saja? Oh iya, barusan ada apa, kemudian siapa, kapan, di mana, bagaimana, mengapa, dan bagaimana. Ya, kalau dalam bahasa Inggris ada yang namanya 5W 1H. Yaitu apa tadi? Ada who, kemudian ada what, who, when, where, why, dan how. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu tadi ya. Baik, apa saja ya? Yuk kita cari tahu tentang kata tanya. Yang pertama, apa digunakan untuk ya menanyakan hal, suatu hal. Kemudian siapa, atau dalam bahasa Inggrisnya who, ya digunakan untuk menanyakan subjek, pelaku atau tokoh. Kemudian ada when. Kalau when dalam bahasa Indonesia ya kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu, hari apa, jam berapa, itu ya. Kemudian ya ada where, atau dari mana. Nah, di dalam bahasa Indonesia ada 3 kata, ada di, ada ke, dan dari. Kalau di mana untuk menanyakan tempat atau lokasi, kemudian ke mana itu dipakai untuk menanyakan tujuan, mau kemana gitu. Nah, kemudian dari mana, yaitu apa? Tempat asalnya. Jawaban dari kata tanya ini biasanya berupa tempat berlangsungnya suatu peristiwa atau tempat tujuan dan tempat asalnya. Kemudian yang kelima ada why atau mengapa. Mengapa dipakai untuk menanyakan sebab atau alasan tertentu suatu peristiwa atau kejadian. Nah, jawaban dari kata tanya ini biasanya penjelasan tentang sebab atau alasan dari peristiwa dan ditandai dengan kata karena atau sebab. Dan yang keenam yaitu apa? Bagaimana, how, menanyakan tentang kabar atau keadaan atau cara proses pengerjaan sesuatu. Nah, tujuan kita untuk mempelajari kata tanya tersebut adalah untuk mencari informasi penting dalam suatu bacaan atau berita yang kita dengarkan. Misalkan kita sekarang akan mengklasifikasi apa yang bisa kita buat kalimat tanya nantinya ya. Nah, misalkan Ustadzah mempunyai satu novel. Nah, judulnya Sang Pemimpi. Nah, baik, kita akan mengurai atau mengklasifikasi informasi dari novel Sang Pemimpi ini. Yang pertama yaitu apa? Aspek tentang penjelasan buku, yaitu apa? Aspek apa? Jadi buku ini berjudul Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata, yang mengisahkan tentang 2 orang pemuda yang mempunyai mimpi untuk bisa menuntut ilmu di Sorbonne. Kemudian aspek yang kedua, siapa? Nah, siapa dalam tokoh novel ini adalah ada Ikal dan Arai, 2 tokoh yang berusaha untuk memperjuangkan mimpinya dengan keadaan keluarga yang kekurangan. Kemudian aspek ketiga yaitu apa? Yaitu kapan atau waktu. Waktu
setting dari novel ini yaitu ketika mereka sedang sekolah di sekolah menengah atas ya, atau SMA. Nah, sempat hampir putus sekolah karena keadaan atau halangan tertentu seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu apa? Di mana? Penjelasannya di mana tempat terjadinya cerita ini? Tempat terjadinya atau latar cerita ini berada di Belitung atau daerah Bangka Belitung yang terkenal penghasil timah terbesar di dunia. Kemudian aspek berikutnya adalah aspek mengapa. Nah, mengapa mereka ingin sekolah ke Sorbonne, yaitu apa alasannya? Ya, karena mereka ingin meraih mimpinya. Selain itu juga mereka ingin memperbaiki keadaan perekonomian keluarganya. Jadi ketika mereka berangkat ke Paris itu bukan hasil uang sendiri, tapi apa? Tapi mereka mendapatkan beasiswanya, beasiswa untuk sekolah di sana. Bagaimana? Nah, yang terakhir adalah bagaimana cara mereka meraih mimpi. Cara mereka meraih mimpi yaitu apa? Mereka belajar dengan giat. Kemudian setelah dari Belitung mereka menuju ke Jakarta. Nah, di Jakarta mereka kuliah, melanjutkan kuliahnya yaitu apa? Sambil bekerja. Jadi kuliah sambil bekerja, kemudian apa? Ya, untuk membiayai hidup mereka dan untuk membayar sekolah mereka. Nah, pada suatu saat S2-nya atau melanjutkan sekolahnya, mereka mengajukan beasiswa untuk sekolah di Sorbonne, Paris. Dan Masya Allah, karena ketekunan mereka, karena kesungguhan mereka, ya, ada manjada wajada, mereka bisa meraih mimpinya, yaitu apa? Bisa sekolah ke Paris. Dari penjelasan Ustadzah tadi tentang novel Sang Pemimpi, yuk kita buat kalimat tanya. Kita buat kalimat tanya dari nomor 1, yaitu apa? Coba, ada yang tahu? Ya, apa? Apa isi novel Sang Pemimpi? Kemudian yang kedua, siapakah tokoh dalam novel Sang Pemimpi? Kemudian 3, di manakah latar dari cerita Sang Pemimpi? Kemudian yang keempat, kapan setting latar atau kapan waktu yang dilakukan dalam cerita Sang Pemimpi. Kemudian yang kelima, mengapa mereka ingin sekolah ke Sorbonne? Kemudian yang keenam, ya, bagaimana cara mereka mengejar mimpinya? Iya, oke, sudah bagus sekali. Nah, mungkin itu dulu penjelasan dari Ustadzah tentang kata dan kalimat tanya. Silahkan bisa kalian aplikasikan ketika kalian ingin memahami suatu informasi. Ketika kalian bisa membuat pertanyaan, maka kalian sudah paham tentang bacaan yang kalian sedang pahami itu. Baik, kesimpulan dari video ini tadi apa saja? Yaitu kalimat tanya terdiri atas apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Apa dikatakan untuk menanyakan suatu hal, kemudian siapa dipakai untuk menanyakan tokoh, pelaku, atau subjek dalam pemahaman tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Kapan, menanyakan waktu. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat ada menanyakan apa? Ya, menanyakan di mana atau tempat. Kemudian yang kelima ada bagaimana.
Yang kelima ada mengapa, yaitu menanyakan alasan. Dan yang keenam ada bagaimana, yaitu menanyakan cara atau proses suatu hal. Seperti itu. Baik, sekarang adalah saatnya kita sudah dulu pelajaran bahasa Indonesia kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa sholat dan membantu orang tua di rumah. Tetap bahagia belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.